Sekarang Inara dengan kuasa Allah ketika satu, ini bahasa Dr. Richard Lee ya, satu cinta ditutup, terbuka ribuan cinta yang lain. Nah sekarang semua orang bersimpati. Mohon maaf ya, mungkin hampir semua pengusaha-pengusaha muslimnya menangis melihat Inara buka cadar. Mesti nggak terjadi itu. Ya mestinya. Sampai Ustaz Lukmanul Hakim nelfon anak dari Pontianak. Ustaz, apa yang bisa kami bantu untuk ukhti kita itu? Tapi Ustaz Siregar hebat. Dia bilang, Ustaz, berapa harus kubayar cadarnya dia? Suruh dia pakai cadar lagi, Inara. Berapapun dia minta, aku bayar, kasih. Pernah ada kisah nyata nih, Ustadz dan Ustazah. Mereka orang berilmu, orang berilmu, Ustadz dan Ustazah. Tiba-tiba syaitan datang. Syaitan ini kan memberikan penghargaan tertinggi kepada syaitan yang mampu menceraikan suami istri. Kalau datang hanya sekedar mau aku bikin orang korupsi, itu rajanya syaitan iblis itu cuma anggu-anggu aja. Aku udah bikin orang main judi, aku bikin orang mabuk, tapi ketika dikatakan aku sudah bikin orang bercerai, itu standing applause, semuanya berdiri, semua kasih penghargaan, kasih trofi. Itulah penghargaan tertinggi bagi syaitan iblis laknatullah alaih untuk menceraikan suami istri. Hati-hati. Nah, makanya ada ustadz nih ketika dia emosi terucaplah kalimat itu dan dia ingat sudah 3 kali dia menceraikan. Setelah emosinya hilang, kemudian berdua dia menangis. Tapi karena dia punya ilmu, dia tidak berani menyentuh. Istri pun nggak berani untuk disentuh. Karena ini udah cara 3 kan. Lalu dua-duanya datang ke satu orang ulama pesantren yang di Temboro. Ya, kemudian Pak Kiai waktu itu masih hidup memberikan nasihat. Kalian bercerailah. Menangis dua-duanya. Mereka masih saling mencintai. Dia tapi bilang, karena keringanan ngomong itu, akhirnya kata Pak Kiai, dia bercerai. Terus dibilang, Pak Kiai, anak orang yang langsung cerita sama, doakan ampunan untuk saya Pak Kiai. Apa jawab Pak Kiai? Bercerai bukanlah maksiat, bukanlah, ya tidak perlu istighfar. Maksudnya untuk bercerai itu bukanlah halal juga, halal. Itu halal. Justru maksiat itu ketika sudah bercerai kamu masih berkumpul. Itu maksiat. Solusinya, udah kita pisah aja deh. Bercerai. Kalau dia masih ada cinta, ya perempuannya harus kawin sama orang lain. Muhalil. Nggak boleh diskenarioin. Nggak boleh disetting. Nggak boleh disettingan. Lu gue bayar lu ya nikah, awas tentu bacok. Jangan, nggak bisa. Kan bisa aja kan lu bayar orang nikah pura-pura kan. Nggak bisa. Dia harus. Itu inti pelajarannya apa ya? Satu. Kenapa? Hati-hati dengan kata-kata. Dalam Islam ini saking pentingnya kata-kata. Allah hantarkan 2 malaikat rakib dan atid untuk mencatat setiap kalimat yang keluar lisan kita. Jangan sembarang-sembarang ngomong. Ada orang ngomong aja, lisan gue yang kotor, tapi hati gue nggak bisa. Malaikat nggak tahu hati kita, dia tahu cuma apa yang kita ucapkan. Allah yang tahu hati kita. Allah yang tahu. Maka dengan 2 kalimat syahadat, orang langsung masuk Islam. Dengan 1 kalimat murtad, dia langsung keluar dari Islam. Hati-hati. Jadi mungkin satu yang bisa diambil adalah pada saat dia masih cinta sama orang dan akhirnya dia nggak bisa lanjut lagi, dia harus cinta sama orang, nikah sama orang lain. Kan dia ada pelajaran besar buat dia. Tapi kalau ternyata dia menikah sama orang lain dan hidupnya ternyata bahagia, ya nggak apa-apa. Dia nggak boleh ceraiin tuh suami. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah itulah qadarullah ya. Iya, itulah salah sendiri gitu. Itulah qadarullah. Oh ya Allah. Itu bang. Jadi hati-hati nih buat semua pemirsa ya, sahabat-sahabat sekarang. Hati-hatilah dengan lisanmu. Jangan gampang emosi. Ya. Belajar dari botol Coca-Cola. Apa tuh? 2 botol Coca-Cola kalau kita aduk, kan gasnya muncrat tuh. 1 kita buka tutupnya, 1 dibiarin. Yang dibuka tutupnya, tinggal separuh. Yang kita biarkan tutupnya, berapa menit kemudian kembali normal seperti sedia kala. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, maknanya apa? Ketika kau emosi, tutup mulutmu. Yang dibuka, nanti menyesal. Ya. Hampir semua orang yang mengambil keputusan ketika marah dia menyesal. Kata-kata yang keluar perasaan marah ujungnya nyesal. Satu hal lagi ya, kalau ada petir yang menyambar, kita nggak usah ikut teriak. Istighfar aja banyak-banyak, pergi ke masjid sholat 2 rakaat. Nanti petir akan berhenti pada waktunya. Paham? Jadi kalau istri, kalau istri kalian lagi merepet-repet di rumah, diam aja. Nanti dia akan berhenti pada waktunya. Sholat 2 rakaat, pulang merepet lagi, balik lagi ke masjid. Amarah itu kan api, nggak mungkin bisa menahan berlama-lama. Berapa hari sih dia sanggup marah? Kesel gitu ya, jadi penyakit. Iya, jadi penyakit, bisa stroke dia. Nanti dari masjid pulang, istrinya udah nggak marah, tapi istrinya ke masjid. Dia pulang. Itulah bang. Jadi ini ilmu ya bang. Ini dari kisah yang viral akhir-akhir ini banyak manfaat kita dapatkan bangsa ini. Bahwasanya kecantikan itu hanya
indah sebelum dimiliki. Kayak sekarang nih yang lagi viral kan, Inara. Ketika dia buka cadar, semua duda-duda bahkan yang sudah punya istri pun berhalusinasi untuk menikahi dia. Sementara Virgon mati-matian nggak mau balik. Coba, aku udah rayu dia bilang no way back kan dah. Tidak ada jalan untuk kembali. Padahal for the sake of the kids juga. Yang daftar ke Ana aja udah nggak hitung banyak jauh. Mau ngelamar Inara? Ngelamar Inara. Kan Inara ngomong soalnya aku serahkan ke Udaderi seleksinya. Waduh. Jadi kalau ada yang mau daftar, Mau bikin idol aja bagaimana? nah, nanti Ana seleksi. Tapi ya memang saya juga pernah dengar apa benar ya, ibaratnya kadang-kadang godaan itu tercipta karena kita membuka referensi yang lain gitu. Nggak gini bang. Siapa saja yang menikmati perkara yang haram di luar rumahnya, maka Allah akan mencabut atas kenikmatan akan perkara yang halal di dalam rumahnya. Semua laki-laki, semua perempuan yang suka maksiat di luar rumah, maka dia pulang ke rumah dia jijik lihat pasangannya. Dia bertemu di luar rumah dengan wanita yang sudah ke salon dulu, bersolek dulu, berdandan dulu, pakai deodoran dulu, rambutnya di rebonding dulu, dirapiin dulu, bedakan, lipstik. Pulang ke rumah, istri belum mandi. Masih dasteran, rambutnya kayak nenek sihir. Makanya panik dia. Kadang-kadang akhirnya itu suami milih selingkuhannya itu, selingkuhan. dinikahi selingkuhannya itu, nggak tuh pas jadi istrinya, dasteran juga. Dasteran juga. Maksudnya semudah-mudahnya istri muda tetap tua juga gitu. Sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, akhirnya akan tua juga. Iya tua juga, ya makanya sekarang tuh saya nggak ada yang ini ya, ibaratnya mungkin kita punya pasangan, ya pasti ada masalah dengan setiap, nggak ada yang nggak ada masalah kan? Bang, Sayyidina Umar bin Khattab diomelin bininya bang. Apalagi cuma hari untung. Nah itu dia. Apalagi Tino Palembang kan gitu. Kapal selam ditelan. Galau kita masuk surga ya. Makanya kalau sekarang saya rasa ya bahwa mungkin aja nih pada saat emosi ya kadang-kadang apa aja bisa keluar gitu. Ya ibaratnya yang tadinya mungkin nggak bermaksud begitu jadi keluar. Dan kadang-kadang kata-kata yang keluar pada saat emosi itu ujungnya nyesel. Tapi kadang-kadang ada pride di sana gitu. Yang kadang-kadang pride itu lebih tinggi daripada value yang lebih besar gitu. Karena ya demi pride banyak hal yang dikorbankan gitu. Kadang-kadang ya gitu. Kita nih karena suuzon, kadang-kadang sangka buruk, ya. Sehingga emosi suka terpancing-pancing. Pernah dengar cerita ular yang tersinggung sama gergaji nggak? Ular tersinggung sama gergaji? Iya. Gimana ceritanya? Jadi ular nih masuklah ke gudang tukang kayu. Tiba-tiba ada gergaji yang berdiri gitu bang. Saya gergaji kan miring kan. Tiba-tiba gergaji ini agak miring dikit. Ular tadi melintas di atas gergaji. Gergaji kan tajam. Berat lah perutnya ular tadi. Ular emosi bang. Dia pikir gergaji menyerang dia. Padahal gergaji cuma diam aja, cuma sifatnya memang tajam. Akhir gergaji itu dia lilit sekuat tenaganya, dia gigitin semua, sobek mulutnya, habis semua perutnya, mati dia. Coba kalau dia nggak emosi, dia minggir aja, selesai. Ya. Tapi ular gampang tersinggung. Sama gergaji tersinggung dia. Kadang-kadang kita tercelaka dengan hal yang nggak penting gitu ya? Nggak penting, mestinya kita diam aja. Udah abaikan aja, nanti kan hilang sih. Nah, mengenai yang sekarang sedang viral ya, terutama untuk Inara sendiri. Antumnya dari awal ya? Dari awal ya. Dari awal mengetahui prosesnya, kemudian proses perpisahan juga antum tahu gitu kan. Tapi mediasi udah coba diupayakan gitu kan. Sebenarnya rujuk itu jauh yang lebih baik sih sebenarnya gitu ya. Iya, mudah-mudahan pengadilan agama masih. Tapi kayaknya sekarang Inara udah nggak mau rujuk dia. Kemarin dia masih ngejar-ngejar kan, masih ngemis-ngemis mau. Sekarang duitnya udah banyak banget, makanya dia dulu kemarin itu kan, maaf ya, hampir sebagian besar perempuan itu diam ketika dizalimi, disakiti karena dia ada kehajat dengan suaminya. Nafkah. Karena dia nggak menyadari value dia tinggi juga. Dia nggak menyadari kalau dia ada wanita yang strong, yang kuat, bisa juga sebetulnya tanpa suami, sebetulnya dia bisa kuatnya. Makanya banyak orang memilih diam, tidak speak up ketika dia disakiti, diselingkuhin. Dia bahkan ada di KDRT kan dia diam aja, karena dia mau perlu nafkah. Nah, sekarang Inara dengan kuasa Allah ketika ini bahasa Dr. Richard Lee ya, satu cinta ditutup, terbuka ribuan cinta yang lain.
Nah, sekarang semua orang bersimpati. Mohon maaf ya, mungkin hampir semua pengusaha-pengusaha muslim ya menangis milik Inara buka cadar. Mesti nggak terjadi itu. Ya, mestinya. Sampai Ustaz Lukmanul Hakim nelpon anak dari Pontianak. Ustaz, apa yang bisa kami bantu untuk ukhti kita itu? Ya Allah, Ustaz, banyak nih pengusaha-pengusaha muslim miliuner semua yang mau bantu dia. Cuman waktu itu, minta maaf, Belum. anak tuh nggak kepikiran semua tentang agama Islam, semua pengusaha-pengusaha teman kita, circle kita banyak. Anak lupa Sultan Hari Untung juga bisa bantu semua. Ana juga cari kesempatan untuk teman-teman apa yang bisa kita support. Iya, tapi sekarang udah dilibas dokter Richard Lee semua. Benar, kalau nanti bahwa di teman-teman juga ada sedikit adab yang mengatakan jangan ikut campur dengan masalah orang lain kan gitu. Iya. Takut jadi malah jadi Ya, seakan-akan kita yang memberi motivasi itu bercerai kan? ya begitu. Tapi di sisi lain memang upaya mediasi tetap dijalankan gitu kan. Tapi mungkin ada yang dilupakan adalah bahwa life tuh musuh hidup berjalan terus. Ya. Dan selain urusan begini, pasti beliau juga ada bensin yang terus berputar untuk kemaslahatan keluarganya dan itu emergensi kan itu bahasanya. Nah, kemudian datang ke antum nih. Memutuskan untuk buka cadar itu dari antum apa emang putusan sendiri? Jadi gini ceritanya. Sebetulnya Inara dia udah dipaksa buka cadar sejak lama. Dia nggak mau. Dipaksa sejak lama? Sama Virgon. Nah, cuman waktu itu dia bertanyanya begini. Bagaimana kalau aku buka cadar? Boleh nggak? Aku jelasin, cadar itu tidak wajib. Kalau urgensi memang kamu harus buka cadar, ya bukalah. Kecuali kamu buka hijab, tentu itu semua sepakat ya. Di Indonesia 90%, mungkin 99% wanita Indonesia Muslim tidak bercadar. Ya, bahkan semua istri-istri kiai nggak ada yang bercadar. Ya, coba datanglah semua pondok-pondok sebagian, ada yang pakai kerudung aja kan, pakai. Pada juga yang masuk ada di itu gimana? Tolong bilang dong buka cadar misalnya ya, mungkin ada berbeda pendapat gitu ya. Kok buka cadar sih soalnya bagaimana begitu? Lah secara nggak langsung nih nunjuk ada juga sih, ada juga nggak bercadar. Sebenarnya salah tanya mana kan? Jadi orang kalau ada orang yang paling sedih dia buka cadar ya Ana sama istri Ana. Iya benar-benar. Kalau itu istri Ana nangis, kita nggak nyangka sebetulnya kalau dia membuka cadar di depan media itu. Ya waktu itu kita bilang kalau buka cadar buka aja, cuma diumumkan aja. Diumumkan aja kalau aku akan membuka cadarku kalau ketika bekerja. Ya sehingga nggak panik. Tapi alasan Inara ada. Kalau dia tiba-tiba buka cadar tanpa harus di depan media, nanti dia jualan umpama nih. Kan orang nggak jadi bahas produknya dia. Loh kok buka cadar? Nah, akhirnya penonton jadi debat masalah cadarnya dia kan. Iya, jadi fitnah baru. Jadi fitnah. Jadi mendingan ributnya di awal aja gitu. Ributnya di awal. Ternyata itu adalah salah satu cara Allah untuk membukakan pintu rezeki dia. Ya, kalau derajat wallahu alam ya Allah yang tahu makom yang tinggi. Tapi yang jelas dengan adanya kejadian itu akhirnya kan jadi semua mata terarah ke dia. Semua orang jadi simpati, ya. Dan semua orang ingin membantu dia secara ekonomi, menjadikan dia brand ambassador. Di Dr. Richard Lee berapa, Masya Allah. Kemudian dari Putra Siregar. Tapi Putra Siregar hebat. Dia bilang, Ustaz, berapa harus kubayar cadarnya dia? Suruh dia pakai cadar lagi, Inara. Berapapun dia minta, aku bayar, aku kasih. Putra Siregar. Ini dia nggak posting nih, tapi akan buka kebaikan dia. Dia habiskan uang untuk bagi makan orang berbuka di Mekah 3 miliar. Masya Allah. Dia beli takjil itu nggak dikontenin sama Ustaz Khalid Basalamah. Live dia pertama dengan Dr. Richard Lee itu omset Dr. Richard Lee 2,6 M penjualannya. Sekali live 3 jam. Masya Allah. Rezeki nyebar itu rezekinya. La ilaha illallah. Siapa yang kuasa? Allah yang kuasa. Nah, maka yang julid-julid, yang mohon maaf ya, yang kalian membuli, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dibuka cadar, kenapa? Coba kejadian Inara terjadi pada diri kalian.